Kawan, kita sangat menyadari bahwa tirani begitu kuat mengangkangi demokrasi. Represivitas menjadi cara terampuh memecah gelombang gerakan perjuangan. Pemilik modal menjadi aktor intelektual berperan menghadirkan kemiskinan dan kesengsaraan secara sistematis. Gerakan persatuan buruh diredam. Gerakan rakyat dibungkam. Gerakan mahasiswa dipatahkan. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan, berlindung atas nama peraturan. Akhirnya Omnibus Law melenggang dengan kekejian, umpatan dan makian. Sahabat, kita sangat menyadari ke depan jalan perjuangan akan semakin berat, akan semakin terjal, akan semakin penuh dengan tantangan dan rintangan, tapi percayalah dengan kebersamaan, kesungguhan dan keberanian rakyat kelas pekerja untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran suatu saat nanti pasti akan melahirkan perubahan dan kemenangan. Percayalah dan yakinlah tidak akan pernah ada perjuangan dan pengorbanan yang sia-sia. Tuhan akan selalu bersama kita. Tagar tolak Omnibus Law. Tagar tolak massal. Hari ini kita menyaksikan keangkuhan pemilik modal Apindo, dan arogansi pemerintah, staf Kemenaker Trans, dalam debat di salah satu stasiun TV. Betapa kejinya mereka beranggapan bahwa pemerintah sudah memberikan ruang dalam sosial dialog, lalu perwakilan buruh keluar dalam forum tersebut. Pertanyaannya sederhana, apakah dalam sosial dialog pokok pikiran usulan kaum buruh tentang perlindungan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia mereka akomodir? Apakah dalam forum tersebut ada ruang diskusi dan berargumentasi untuk menyusun draft Omnibus Law? Jawabannya tidak, karena mereka hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Pemerintah dan Apindo mengatakan bahwa dalam Omnibus Law telah mengatur perlindungan bagi rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat kelas atas. Jika dalam Omnibus Law mengatur perlindungan soal jaminan kepastian bagi masa depan rakyat Indonesia, tentu gerakan perlawanan tidak sebesar hari-hari kemarin. Karena banyak hal yang bersifat prinsip dan fundamental bagi kaum buruh dan rakyat dihapus dan dihilangkan dalam Omnibus Law lah yang membuat rakyat marah dan meradang. Sepertinya benar soal ungkapan seorang mahasiswa dalam orasinya yang membara bahwa pemerintah dan DPR tengah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas. Buruh menuntut DPR dan Presiden, kok dilempar ke MK. Yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain itu legislative review atau executive review, bukan judicial review. Seruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pihak yang tidak puas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), bak lempar batu, sembunyi tangan. Tidak sepantasnya pemerintah lempar tangan soal Omnibus Law ini kepada lembaga negara yang lain. Dengan cara seperti itu pemerintah seolah menjadikan MK sebagai keranjang sampah. Konstitusionalitas undang-undang dianggap hanya urusan MK, sementara DPR dan pemerintah bisa bebas menyimpangi konstitusi. Padahal, sistem hukum kita tidak mengatur demikian. Dalam membentuk undang-undang, DPR dan Presiden harus tetap memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan aspirasi rakyat. Nah, apa yang dituntut oleh buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain pada aksi demonstrasi besar-besaran kemarin itu jelas. Mereka meminta DPR dan Presiden sendiri yang membatalkan UU Ciptaker, bukan MK. Jadi, jangan gurui mereka untuk melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Para pendemo itu bukan orang bodoh yang tidak mengerti prosedur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mereka turun ke jalan dalam rangka menuntut keinsafan DPR dan Presiden agar membatalkan sendiri UU Ciptaker yang merugikan rakyat banyak itu. Soal MK itu urusan yang lain lagi. Tidak ada korelasinya dengan aksi mogok nasional para buruh dan unjuk rasa masyarakat luas. Masalahnya kan, pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap tuntutan masyarakat itu, dan justru berlagak pilon dengan melempar permasalahan ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang dituntut oleh para demonstran itu dalam teori hukum tata negara disebut dengan legislative review atau pengujian produk legislasi oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini DPR selaku legislator dan Presiden sebagai kolegislator. Jadi, UU
Ciptaker diminta untuk dibatalkan sendiri oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga yang membuat undang-undang tersebut.